Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Guru Penggerak Merdeka Belajar. Setiap anak unik dan istimewa. Salam kenal dari saya Suciani, CKP Angkatan 4, SDIT Alfitia Kota Pekanbaru. Izinkan saya menyampaikan eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses mengajarkan ilmu dan kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan proses bagaimana guru menuntun anak didik untuk mengembangkan bakat dan potensinya sesuai dengan kodrat anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, sehingga pendidikan harus menjadi tempat menanamkan kebudayaan atau menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada anak didik, sehingga anak didik akan menjadi manusia yang beradab di masa yang akan datang. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuhan di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, tantangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dapat tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Karena dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, maka didiklah anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Sebab kondisi alam dan zaman setiap anak pendidik harus dapat membentuk budi pekerti. Budi pekerti terdiri dari budi dan pekerti. Budi diartikan cipta, karsa, dan karya. Sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Agar anak memiliki budi pekerti yang luhur, maka keluarga harus menjadi tempat pertama dan utama dalam menumbuhkan karakter dan watak kepribadian serta menumbuhkan kepekaan sosial. Karena budi pekerti selalu mengalami perubahan, oleh karenanya pendidikan harus holistik dan seimbang. Karena jika pendidikan seimbang, maka akan membawa kepada kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak kepada kebijaksanaan. Maka pendidikan harus berpusat dan berpihak pada anak. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Kadi, Ingar Sosang Tulodo, Imadio Mangunkurso, Tuturi Handayani, saat di depan berada memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didiknya, saat di tengah membangkitkan semangat peserta didik, dan saat di belakang Tuturi Handayani mampu memberikan dorongan. Proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas untuk mewujudkan pemikiran: 1. Membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik. 2. Membiasakan budaya 4S, salam, senyum, sapa, dan santun. 3. Memusatkan perhatian anak dengan variasi ice breaking. 4. Menggunakan pendekatan STEAM dengan model pembelajaran PJBL. 5. Berkolaborasi dengan tim teaching dan rekan sejawat dan masyarakat sekitar, serta bermitra dengan orang tua. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar menuju peradaban yang lebih baik. Assalamualaikum.